Halo, selamat pagi saudara sekalian. Selamat berjumpa di kebaktian Australia for Christ Fellowship Indonesian Service. Saudara yang berbahagia, kita memasuki hari Paskah hari ini. Saya mau mengatakan selamat Paskah, selamat menerima kuasa kebangkitan di dalam Kristus. Nah, saudara sekalian, pagi hari ini mari saya bacakan satu firman Tuhan terambil dari kitab Ayub, pasalnya yang ke-19, ayat 25 dan 26. Dua ayat saja, saudara. Ayub 19 ayat 25 sampai 26. Seberapa saudara tahu, Ayub ini adalah sebenarnya kitab yang menceritakan peristiwa yang terjadi kira-kira di zamannya Abraham. Dan kitab Ayub ditulis sebelum kitab Kejadian ditulis, saudara. Jauh sebelum Kejadian. Dia adalah kitab pertama yang ditulis dan dimasukkan dalam Alkitab. Nah, Ayub 19 ayat 25-26. Saya baca ya, saudara. Halaman 641. Tetapi aku tahu, Ayub berkata kepada dirinya, aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu atau di atas dunia. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak karena dia sakit, saudara, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Saudara sekalian, luar biasa firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa, biarlah hari ini firman ini bicara kepada setiap orang, bicara kepada saya, bicara kepada semua orang yang melihat di kamera hari ini, Tuhan. Saya berdoa dan memberkati hari Paskah ini, Tuhan, dan biarlah Kau berkata-kata kepada setiap orang yang memandang di TV, mobile phones, atau laptop, atau tablet masing-masing. Berkati semua, hadirlah di rumah masing-masing Tuhan di hari Paskah ini, Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa, yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, di tahun 2007 ada satu kelompok ilmuwan, dia menggali-gali di sekitar wilayah utara Siberia, dan di bawah lapisan es mereka menemukan ada biji-biji yang sudah ada di situ sejak ribuan tahun. Lalu mereka bawa ke laboratorium, mereka selidiki, mereka melakukan carbon dating atau penyelidikan usia. Ternyata didapati bahwa biji-bijian yang rusak ini itu berasal dari 20.000 tahun bisa sampai 40.000 tahun yang lalu. Dari zaman purba kala, saudara. Lalu saintis ini melakukan analisa, dia melakukan penyinaran dan melakukan proses laboratorium dan menanam kembali benih yang sudah lama terkubur ini, 20.000 tahun terkubur, saudara. Dan tumbuh lagi. Bahkan saudara, setelah bertumbuh dia berbunga lagi setelah 20.000 tahun terkubur di bawah tanah. Saya mau mengatakan saudara sekalian, para saintis ini luar biasa sekali ya. Dia bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati 20.000 tahun. Dan itu menggunakan teknologi canggih, saya percaya, saudara. Tahu nggak, saudara? Tuhan kita itu lebih berkuasa dan lebih pintar dan lebih hebat daripada saintis. Dia sanggup membangkitkan saudara, sekalipun sudah mati sekalipun. Itulah yang saya beri nama kuasa kebangkitan di dalam Kristus. Amin, saudara. Ini luar biasa sekali, saudara. Karena banyak orang kurang mengerti hal ini, saudara. Saya mau mengatakan di hari Paskah ini mari kita meresapi kebangkitan Kristus, saudara. Apalagi dunia sedang mengalami kegelapan saat ini, ada virus di mana-mana, ada penyakit, ada orang meninggal di sana sini. Bahkan orang Kristen pun mengalami dampaknya. Nah, saudara sekalian, kita heran, kita punya kuasa kebangkitan, tapi kok kelihatannya tidak berdaya, saudara. Saya juga memandang sekeliling saya sepertinya tidak berdaya, saudara sekalian. Ini bagaimana, saudara? Mari sekarang kita lihat, saudara, apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa peristiwa ini bisa mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kekayaan kita, pekerjaan kita, bahkan tubuh kita bisa sakit, saudara sekalian. Dan ternyata hal ini pun terjadi dalam kehidupan Ayub. Ayub orang baik, suci dan kudus, hidupnya benar, tapi dia bangkrut. Anak-anaknya meninggal dan tubuhnya sakit, saudara. Kayaknya nggak ada yang lebih jelek lagi, saudara, dari dia. Nasibnya buruk sekali, saudara. Semuanya habis, saudara. Nah, itu yang terjadi dalam diri Ayub, saudara. Saudara heran, orang sebaik itu
Dia kenal Tuhan. Kok bisa ngalamin itu, saudara? Jawabannya adalah iblis. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, tetapi pencuri atau iblis, disebutnya pencuri, mendatang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku, kata Tuhan, datang untuk memberikan kehidupan. Itulah sebabnya kita rayakan hari ini hari Paskah, hari kebangkitan, saudara. Puji Tuhan. Sekalipun iblis berusaha yang jelek, membunuh, mencuri, membinasakan, Tuhan datang memberikan kehidupan, bahkan yang berkelimpahan, saudara sekalian. Luar biasa sekali, saudara. Mari kita ingat kembali hal ini, saudara. Iblis berusaha menghancurkan hidupnya Ayub, saudara. Dan dia berusaha membujuk dan merencanakan yang jahat, saudara. Tetapi Ayub tetap kekeh. Dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini juga terjadi di beberapa banyak tokoh Alkitab. Contohnya Yusuf. Yusuf mengalami hal yang sama. Dia dijual sebagai budak. Bahkan ayahnya sudah menganggap dia sudah mati. Tetapi Tuhan punya kuasa kebangkitan terjadi dalam diri dia. Dia menjadi seorang yang sangat penting dalam hidup dia, saudara. Yaitu sebagai Perdana Menteri di Mesir. Saya lihat juga Yunus berdosa, kabur dari panggilan Tuhan. Dan dia masuk ke dalam lautan, saudara, tenggelam ke dalam. Sampai bertobat. Sesudah bertobat, saudara, dia seperti bangkit lagi dari kematian, dari kubur, saudara, selama 3 hari di perut itu. Bahkan ada beberapa para teologi itu percaya sebenarnya Yunus itu sudah mati di dalam perut ikan itu, karena dia tidak bisa bertahan lama di situ. Dia bertobat di situ, tetapi pada hari ketiga dia dihidupkan kembali. Ada yang percaya seperti itu, saudara. Anyway, dia sudah masuk ke dalam ikan, harusnya dia sudah mati, saudara, atau dianggap mati. 3 hari kemudian dia bangkit, saudara. Dan kita lihat Yesus, dia datang ke dunia sebagai orang yang kudus, tetapi manusia dipengaruhi oleh roh iblis membunuhnya, saudara. Dan itu rencana iblis yang jahat. Tetapi Tuhan sanggup membalik rencana iblis yang jahat menjadi rencana penebusan. Sehingga dia menebus umat manusia, saudara, dan saya, saudara. Tapi, saudara, dia tidak mati selamanya karena pada hari ketiga dia bangkit, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Itulah yang mau saya berikan kepada saudara hari ini, bahwa ternyata kuasa kebangkitan itu sudah diberikan kepada kita. Saya ambil satu ayat, saudara, sebagai pembuktian ya ini. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 10-11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Kita memang harus mati karena dosa. Suatu hari harus mati. Kita mungkin bangkit kembali tapi harus mati. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 11 ya, saudara, belum selesai. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Wah, luar biasa sekali Alkitab ini, saudara. Ayat ini luar biasa sekali. Memang, saudara, kalau kita lihat dari konteksnya, ini bicara soal kita ini harus mati karena dosa. Tetapi Tuhan melalui kuasa kebangkitannya akan membangkitkan kita lagi di hari kebangkitan pada saat Yesus datang kembali untuk kedua kalinya ke dunia ini. Untuk naik bersama-sama dengan Tuhan ke surga, saudara. Itu namanya kebangkitan, saudara. Kuasa kebangkitan orang mati, saudara. Tapi saya percaya roh yang sama bekerja saat ini juga. Dan membangkitkan kita, saudara, saat ini juga. Saya percaya itu. Apalagi kehendak Tuhan adalah memberikan kehidupan buat kita. Apalagi firman Tuhan katakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dia menghendapi kita hidup. Jadi saya percaya ini juga kuasa kebangkitan yang terjadi saat ini. Bukan saja nanti ketika kita dibangkitkan dari antara orang mati, tapi juga saat ini. Oleh karena itu, saudara, di Alkitab ditulis ada 10 kali peristiwa kebangkitan orang mati. 10 kali loh. Lazarus itu cuma salah satu. Ada pemuda di Naim, ada Dorcas, ada anak janda, dan ada 2 yang akan terjadi, yaitu di akhir zaman 2 saksi Allah akan dibangkitkan dari orang mati juga, saudara. Jadi kita percaya bahwa ternyata kuasa kebangkitan itu terjadi dan berlangsung dan bekerja saat ini. Bukan cuma nanti kebangkitan di antara orang mati ketika Yesus datang kedua kalinya. Ya, saat ini. Oleh karena itu, saudara, ada virus di mana-mana.
Ada sesuatu yang terjadi, yang kegelapan berusaha menghancurkan dunia saat ini. Jangan takut, kita lakukan 3 hal. Yang pertama saudara, kita sedang dirundung malang saat ini, dunia tidak menentu, banyak terjadi kekacauan. Kita mesti berkata kepada Tuhan, aku tahu penebusku hidup. Aku tahu bahwa ada penebus. Nah itu yang pertama, kita harus tahu bahwa ada penebus. Seperti si Ayub bilang, tetapi aku tahu penebusku. Nah, jadi di tengah kemalangan yang dialami, dia tahu ada penebus. Betapa malangnya orang yang hidup tidak punya penebus. Betapa ruginya orang yang sudah ditebus tidak mau mengakui penebusan. Nah, saudara, ini penting karena ada banyak orang berusaha menebus dirinya sendiri. Silakan, mau sampai jongkok, dia tidak akan bisa menebus dirinya sendiri, terutama dalam hal dosa. Dan banyak juga orang berusaha dengan kekuatan sendiri menebus kerugian yang terjadi dalam diri dia. Mungkin iblis mencuri uangnya, mencuri kekayaan, mencuri kesehatannya, mencuri kehidupannya, mencuri damai sejahtera, mencuri ketenangan hatinya. Dan dia menerima begitu saja, saudara. Oleh karena itu saya menyarankan kalau saudara mengalami sesuatu dalam hidup saudara seperti kerugian, penyakit, ada kehilangan sukacita, tidak ada damai, saudara, jangan menyerah begitu aja. Jangan fokus kepada situasi itu saja. Dan jangan menyerah kepada keadaan yang mengatakan bahwa ini nasib saudara. Tidak, saudara. Alkitab menyatakan bahwa banyak sekali orang yang percaya pada Tuhan, ditebus hidupnya, dan nasibnya berubah. Amin. Oleh karena itu saudara, apa yang terjadi dalam hidup saudara saat ini, jangan menyerah begitu saja. Tetapi akuilah bahwa Sang Penebus hidup. Amin saudara. Nah, saya pernah mengalami suatu saat dalam hidup saya ditimpa suatu masalah yang sangat berat. Dan oleh karena itu saya depresi. Bayangin pendeta depresi. Nah itu saya pernah ngalamin depresi saudara. Saya depresi. Tetapi di tengah kedepresian dan ketertekanan saya, ada suara mengatakan, kamu tertekan seakan-akan tidak ada penebus. Oh iya ya, saya pikir benar juga. Ngapain gue tertekan? Padahal ada penebus. Gue coba selesaikan masalah dengan kekuatan sendiri. Tidak sanggup. Padahal ada penebus yang menebus hidup saya dan sanggup merubah nasib saya. Lalu saya mulai memandang kepada Sang Penebus. Apa yang terjadi? Depresi saya hilang langsung. Puji Tuhan saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara alami sekarang. Ini saudara sakit, saudara depresi, saudara tertekan, hilanglah. Pandang kepada penebus. Maka depresimu akan hilang dan bahkan nasibmu akan berubah. Amin saudara sekalian. Nah saudara sekalian, mungkin juga saudara lihat ada Corolla di mana-mana saudara. Mungkin saudara takut, saudara pandang kepada penebus. Saudara, jangan takut saudara. Mungkin ada yang sudah kena corona dan sekarang sedang menderita, pandang pada penebus. Karena dia berkata, oleh bilur-bilurnya kita semua sudah disembuhkan. Amin saudara, klaim janji Tuhan. Dan terus ingat akan ayat itu. Maka saudara akan sembuh. Yang kedua saudara, Ayub bilang, tetapi aku tahu penebusku hidup. Nah ini penting saudara. Karena ada banyak orang tahu dia punya penebus, tapi penebusnya seakan-akan mati. Ini parah sekali. Ketika Yesus bangkit di hari kebangkitan, ada 3 wanita datang ke kuburan, saudara. Itu Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan salah seorang wanita lagi. Mereka datang fokusnya kepada Yesus yang sudah mati. Dia bawa minyak urapan, dia bawa rempah-rempah untuk mengurapi mayat Yesus. Di tengah perjalanan dia ngomong-ngomong bicara soal siapa yang bakal buka lubang kubur. Karena mereka tidak tahu, tidak punya ide. Karena lubang kubur ditutup oleh suatu batu yang sangat berat, saudara. Ketika mereka mendekati kuburan, tiba-tiba ada gempa bumi. Kenapa gempa bumi? Karena ternyata ada malaikat datang, dia gulingkan batu itu, karena batunya saking gedenya, sampai ketika batu itu digoyangkan, buminya bergoncang, saudara sekalian. Dan ternyata Yesus bangkit dan keluar dari kubur itu. Ketika mereka datang, sudah terlambat. Yesus sudah pergi, saudara. Sudah tidak ada dalam kubur, saudara. Nah saudara sekalian, mereka sangat terkejut dan tidak percaya saudara, dan mereka ketakutan saudara sekalian. Kenapa begitu? Karena mereka fokusnya kepada Yesus yang mati. Bahkan ketika Yesus muncul sekalipun, mereka salah satu dari mereka mengira dia penjaga taman. Bayangin, Yesus dikira penjaga taman.
Bayangin saudara, karena di kepalanya cuma satu, Yesus sudah mati, Yesus sudah mati, Yesus masih dimati, Yesus masih di kuburan. Dia ini yang lagi ngomong sama penjaga taman, bukan Yesus. Sampai begitu, padahal udah di depan mukanya, dikira penjaga taman. Saudara sekalian, banyak orang Kristen punya sikap yang sama. Dia begitu juga saudara. Kenapa? Sekalipun dia tahu doktrin kebangkitan, sekalipun dia sudah diajarkan, sekalipun Alkitab bercerita tentang kebangkitan Yesus, dia percaya, dia tahu di kepala dia, tingkah lakunya berbuat seakan-akan Yesus belum bangkit dari lubang kubur. Apa buktinya? Karena seringkali dia sakit, dia berusaha sekuat tenaga, cari dokter, dia obatin dengan, nggak salah loh obat cari dokter. Tetapi dia mengandalkan kebutuhannya sendiri, seakan-akan Yesus mati. Dia punya masalah, dia pikirin terus sampai jontor dan sampai depresi. Bahkan ada yang stroke segala macam. Dia ketakutan berbagai macam, ada yang pakai bungkus mulut sampai berlapis-lapis 10, saudara. Karena saking ketakutannya dan lain sebagainya, saudara. Seakan-akan tidak ada penebus, satu aja udah cukup, Pak, Bu. Nah, saudara, saya mau mengatakan, jangan seperti wanita-wanita yang datang ke kuburan itu. Dia percaya Yesus bangkit, tetapi tingkah lakunya tetap seperti Yesus sudah mati. Jadi kita harus katakan seperti apa yang Ayub katakan. Aku tahu, tetapi aku tahu. Jadi ada kata tetapi. Sekalipun aku sakit, sekalipun aku rugi, sekalipun anak-anakku mati, sekalipun aku dalam keadaan yang sangat sakit, menyakitkan, tetapi dia kata, aku tahu penebusku hidup. Dia tetap memandang pada Yesus terus, kepada Tuhan. Dia tahu penebusnya hidup. Belum aja datang kelepasan, tetapi yang penting dia beriman dulu. Saudara mungkin belum dapat kelepasan saat ini. Tetap aja beriman. Kenapa? Suatu hari dia akan melepaskan saudara. Tidak tahu kapan saudara. Amin saudara. Oleh karena itu tetap berharap, tetap percaya, tetap bicara soal kebangkitan, karena kebangkitan itu bicara soal kebangunan, soal restorasi, soal pembaharuan saudara dalam hidup saya, dalam segala aspek hidup saudara. Yang ketiga saudara, biarkan berdoa sedemikian sehingga Tuhan dimuliakan. Di sini ditulis bahwa penebusku hidup dan akhirnya saudara mungkin sekarang sakit. Tapi nanti akhirnya, saudara. Jadi jangan lihat sekarang, lihat akhirnya. Ayub juga gitu, saudara. Lagi menderita, dia tetap percaya akhirnya nanti. Sekarang memang menderita, tapi akhirnya. Sekarang rugi nih, tapi akhirnya enggak. Sekarang kehilangan anak nih, tapi akhirnya enggak. Sekarang aku sakit, tapi akhirnya tidak, saudara. Akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dia akan muncul di atas dunia. Dan sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Luar biasa iman yang seperti ini saudara. Dia bilang sekalipun gue hancur sekalipun badannya, digerogoti penyakit ini, tapi tanpa daging sekalipun aku akan melihat Tuhan dengan mata kepalaku sendiri. Ini iman yang luar biasa. Coba Ayub tidak punya iman seperti ini, saya percaya tidak akan ada pemulihan dalam hidupnya. Tapi dia beriman seperti ini, dia dapat itu pemulihan dan kuasa kebangkitan atas hidupnya saudara. Oleh karena itu saudara, ada alternatif dua. Satu, saudara tidak mengamini dan tidak mengimani kuasa kebangkitan, akhirnya akan jadi very sad story. Tetapi kalau saudara percaya akan kuasa kebangkitan, saudara imani terus, saudara berharap terus, akhirnya nanti akan jadi suatu happy ending. Amin saudara. Nah, pilih sendiri saudara mau sad ending atau mau happy ending. Kalau saya sih pasti pilih happy ending. Amin saudara. Kadang-kadang kita perlu waktu untuk menunggu akhirnya. Kadang-kadang kita perlu terus berharap dan terus berdoa, terus percaya, baru datang akhirnya yang baik. Kadang-kadang kita perlu masuk atau terbentur ke dasar dulu, seperti Yunus. Dia membentur dasar lautan, baru dia dihidupkan kembali setelah 3 hari mati di kayu salib. Nah saudara sekalian, Ayub menerima kebangkitan hidupnya. Dia mendapatkan kembali semuanya.
Pertama, kesehatannya dipulihkan, dibangkitkan kembali, sudah mati tubuhnya seperti mati, saudara. Kedua, kekayaannya kembali lagi, saudara, dibangkitkan 2 kali lipat. Lalu saudara-saudaranya balik lagi ke dia, berbuat baiknya lagi. Dan bahkan 3 sahabatnya yang tuduh-tuduh dia itu, Elifas, Bildad, Zophar, datang bawa korban, saudara, seakan-akan minta maaf dan minta didoakan sama si Ayub, saudara. Dan Ayub mendoakan mereka dan memaafkan dia. Dan dia dapat kembali 10 anak. Dan 3 daripada anaknya adalah perempuan yang amat sangat cantik dan paling cantik bahkan di wilayah sana, saudara. Bayangin dari tubuh yang sudah kayak mau mati begitu, bisa melahirkan 3 anak yang paling cantik, saudara, yang lebih cantik dari bintang film Hollywood, saudara. Luar biasa, saudara. Saya tidak tahu keadaan saudara. Saya tidak tahu keadaan keuangan, keadaan keluarga saudara. Saya tidak tahu keadaan badan saudara. Mungkin saudara sakit. Mungkin saudara punya broken family. Mungkin saudara keadaan keuangannya tidak baik. Apalagi ada resesi, ancaman resesi gara-gara virus, saudara. Mungkin saudara takut akan masa depan. Tetap percaya bahwa kuasa kebangkitan itu terjadi hari ini dalam diri saudara dan saya, saudara. Dan Tuhan Yesus mati, sudah mati menanggung semua kerugian yang saudara alami sekarang. Kerugian keuangan, kerugian tubuh, kerugian keluarga, dia tanggung semua dan dia tebus semua, saudara. Oleh karena itu tubuhnya hancur, saudara, dari kepala sampai kaki loh. Duri-duri di kepalanya, saudara. Mukanya berdarah-darah, tubuhnya tercabik-cabik, saudara. Bahkan lambungnya ditusuk, saudara. Kakinya ada lubang paku, tangannya juga, saudara. Semuanya itu lambang daripada penebusan dia atas hidup saudara, supaya saudara dibangkitkan dari kerugian, dibangkitkan dari kemiskinan, dibangkitkan dari kesakitan dan sakit penyakit, dan dibangkitkan dari kehidupan yang broken, saudara, sehingga saudara menjadi utuh. Amin. Tapi percayai terus bahwa kuasa kebangkitan terus. Caranya begini, setiap pagi, setiap bangun, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, seperti juga aku membuka mataku di pagi hari yang baru ini. Ini adalah kebangkitan juga dalam hidupku. Mungkin saudara sakit, masih rasa sakit. Tuhan, aku membuka mata pagi ini. Biarlah ini kebangkitan kembali buat hidupku, dan Engkau menyembuhkan aku. Mungkin saudara masih takut. Tuhan, hari ini aku bangkit, Tuhan Yesus, karena Engkau sudah bangkit dalam hidupku. Mungkin saudara masih rugi, mungkin saudara masih menderita, mungkin saudara masih kacau. Tetapi saudara imani terus, sehingga saya percaya saudara akan mendapatkan happy ending, saudara. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita tutup mata kita. Kita berdoa dimanapun juga saudara berada saat ini juga. Saudara aminkan ayat-ayat ini yang terus dalam kitab Ayub. Ternyata ayat-ayat ini menubuatkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus di sekitar 2000 tahun sesudah zaman daripada Ayub, saudara. Dan kata-kata Ayub tetap terngiang di dalam telinga Tuhan. Dan biarlah kata-kata iman kita juga terngiang di telinga Tuhan, sehingga dia memulihkan keadaan saudara 2 kali lipat lebih baik daripada sebelum saudara merana dan menderita. Bapa di surga, saya berdoa dan mengangkat tangan saudara. Saya berdoa dan biarlah kuasa kebangkitan terjadi sore ini Tuhan, pagi ini Tuhan, dan menjamah semua orang yang ada dan melihat televisi, melihat HP di rumah masing-masing Tuhan. Dan dari alat-alat yang kami lihat Tuhan, ada kuasa kebangkitan keluar dan menjamah setiap orang yang melihat Tuhan. Karena kerja Roh Kudus, bukan kerja manusia yang lemah seperti saya, tapi kerja Roh Kudus saat ini, Tuhan Yesus saat ini juga menjamah setiap orang yang mendengar dan melihat. Terima kasih Tuhan, bangkitlah umat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya percaya, saya berdoa Tuhan untuk dunia ini yang kelam dan terlibat dengan berbagai macam serangan virus. Saya berdoa Tuhan, akhirilah, bangkitlah ya Tuhan, jadilah pemenang di dunia ini ya Tuhan. Seperti kata Ayub, Engkau akan berdiri di atas dunia pada akhirnya. Daripada akhirnya dari segenap kekacauan ini, Engkau akan berdiri di dunia Tuhan, dan menjadi pemenang Tuhan. Tuhan, kami mengimani hal itu dan menyerahkan Tuhan dunia ke dalam tangan-Mu. Dunia kami, pelayanan kami, hidup kami, keluarga kami, anak cucu kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terimalah Tuhan Yesus sembah kami, karena Engkau lah yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih. Saya berdoa juga Tuhan,
Kami berdoa untuk para dokter dan para perawat yang merawat semua orang-orang yang sakit di dunia ini. Tolong Tuhan lindungi dan kuatkan mereka, berikan kekuatan moral, spiritual, sehingga mereka bertahan di dalam pekerjaan mereka. Saya juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di seluruh dunia. Biarlah saat-saat yang gelap ini justru dipakai oleh Engkau Tuhan untuk memberitakan kabar kesukaan, berita kabar kebangkitan, berita urapan kuasa kebangkitan buat semua orang yang mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan, teruslah lakukan perbuatan yang baik di dunia ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, walaupun iblis merampok, mencuri, Engkau datang memberikan kehidupan yang berkelimpahan buat kami semua umat yang percaya. Terima kasih ya Tuhan untuk hari Paskah. Terima kasih karena kami sudah bangkit Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segalanya. Kami serahkan tubuh, jiwa dan roh, keluarga kami, harta kami, pelayanan kami, dedikasi kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, karunia Yesus Kristus, penghiburan dan pengurapan dalam kehidupan yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kuasa Kristus melalui kuasa kebangkitannya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, selamat pagi sekali lagi. Dan bila saudara tergerak untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, saudara bisa lihat di bawah ada account, saudara bisa transfer. Dan yang terakhir saudara, saya ucapkan selamat hari Paskah. Kebangkitan Kristus ada pada kita semua. Hore, haleluya. Dan sampai ketemu kembali minggu depan pada waktu yang jam 11 pagi, saudara sekalian, di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.